Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki bulan Maret dengan gembira sekaligus Jumat pertama pada awal bulan ini. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, dia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh. Dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki Jumat pertama pada bulan Maret ini, 1 Maret 2024. Pada Jumat pertama, yang setiap kali Jumat pertama kita rayakan untuk mengenangkan hati Yesus yang Maha Kudus, kita diajak justru untuk merenungkan sekali lagi, saudara-saudari, sesuatu yang juga berkaitan dengan hati. Namun bukan soal hati yang tulus, yang rendah hati, yang murah hati, tapi soal iri hati. Salah satu akar dosa yang sangat berbahaya dalam hidup kita itu adalah iri hati. Iri hati. Akar dosa ini sudah tua usianya. Akan tetapi saudara-saudari, di dalam kenyataan hidup, di dalam pengalaman sehari-hari, masih saja tetap diminati orang sampai saat ini. Iri hati masih saja terjadi di mana-mana. Apalagi dengki. Dalam kitab suci, sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, soal iri hati juga masih disampaikan untuk direnungkan terus-menerus.
Yusuf dilemparkan ke dalam sumur dan kemudian dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati dan dengki. Oleh karena Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya, maka saudara-saudaranya, saudara sedarah, saudara kandungnya, kemudian membuat persekongkolan untuk menjual Yusuf. Para imam kepala ahli Taurat dan pemuka agama pada masa Yesus juga ingin membunuh Yesus putra Allah, ahli waris Bapa, juga karena iri hati dan dengki. Ada banyak kepentingan mereka yang tersangkut atau terganggu oleh kehadiran Yesus. Kemapanan, katakanlah itu prestise, popularitas di bidang religius atau agama itu terganggu oleh kehadiran Yesus, apalagi dengan macam-macam kritikan, kecaman Yesus yang sangat keras atas praktek hidup beragama mereka. Yesus menuai banyak pujian, kata-katanya penuh kewibawaan, sabdanya luar biasa, apalagi mujizat-mujizatnya itu sungguh sangat meneguhkan orang sehingga makin banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan karena itu, orang Farisi, ahli Taurat, para pemuka agama menjadi kemudian khawatir bahwa mereka akan kehilangan katakanlah itu otoritas, kehilangan suatu status yang seringkali justru menjadi gangguan bagi banyak orang pada masa itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kalau kita meneropong dan meneliti secara objektif dan jujur atas kehidupan kita sehari-hari, kita dapat melihat bahwa kita juga seringkali terjerat dalam dosa yang sejenis ini, iri hati dan dengki. Kita merasa iri hati dan dengki karena kita tidak mau dan tidak mampu mengakui bahwa orang lain bisa lebih daripada kita, lebih baik, lebih sukses, lebih mampu, lebih saleh, lebih aktif, dan macam-macam kelebihan. Kita iri dan dengki karena merasa diri lebih kurang atau lebih bodoh, lebih miskin, lebih tidak mampu daripada orang lain. Maka lahirlah kemudian satu perasaan tidak puas dan bisa berakibat kepada bersikap masa bodoh, membangkang, tidak peduli atau tertutup, menjadi eksklusif, bahkan menjadi sombong untuk menutupi kelemahan. Iri hati dan dengki tidak membawa keuntungan dalam hidup, sama sekali tidak membawa manfaat apapun. Kecuali bahwa dia menciptakan dosa yang membebankan hidup dan membawa kepada kebinasaan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada masa kita ini kita kenal istilah mental SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Mental SMS itu sebetulnya ingin membahasakan soal iri hati dan dengki. Semoga kita tidak memiliki mental ini, saudara-saudari, karena dia tidak membawa manfaat, tidak membawa keuntungan, tidak membawa sesuatu dampak yang positif, tapi justru membawa kita ke dalam dosa yang menjerat hidup kita. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih, semoga kita diteguhkan oleh firman hari ini untuk mawas diri, untuk diagnosa diri pribadi kita, adakah perasaan iri hati dan dengki dalam hidupku? Kalau ada, maka ini kesempatan yang baik untuk memperbarui diri, untuk berubah. Sebab hanya dengan berubah kita berbuah. Selamat merayakan Jumat pertama, merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga dengan perayaan ini kita semakin diteguhkan supaya semakin murah hati, semakin tulus, dan bukan malah merawat perasaan iri hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami
pada hari ini. Kuatkan kami agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang tulus, rendah hati, dan bukan malah iri hati dan dengki. Semoga dengan hati yang tulus, kami mampu membangun hal-hal yang positif. Kami mampu membangun sikap hidup yang membawa manfaat dan berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala karya, rencana, dan pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.